Halo teman-teman sahabat Ide Primus. Selamat datang di channel yang menambah wawasan dunia di berbagai negara. Setelah kemarin kami mengajak kalian ke dalam negeri, yaitu Provinsi Gorontalo. Kali ini kami akan mengajak kalian ke luar negeri, yaitu Sao Tome Principe. Negara ini mungkin belum begitu dikenal oleh banyak orang, tetapi saat Anda memasuki dunia ini, Anda akan merasakan berbagai pesona dan keajaiban di dalam negara ini. Jadi, siapkan diri kalian untuk menjelajahi pulau-pulau vulkanik yang spektakuler dan mengenal budaya yang beragam, serta ikut merasakan kelezatan masakan lokal yang unik. Mari ikut bersama saya melihat yang aneh-aneh kita menjelajahi Sao Tome Principe, sebuah negara yang benar-benar layak untuk menjadi salah satu destinasi perjalanan terbaik yang pernah kalian kunjungi. Tapi sebelum lanjut, saya memaksa jari-jari kalian meng-subscribe channel ini, lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang dapat menambah wawasan dari kami. Let's go! Republik Demokratik Sao Tome dan Principe adalah sebuah negara kepulauan yang terletak 300 km dekat garis khatulistiwa dan 250 km dekat Samudera Atlantik dan terletak di sebelah utara barat lepas pantai Gabon. Negeri ini merupakan salah satu negara terkecil di Afrika. Sao Tome dan Principe terdiri dari beberapa pulau kecil bergunung api. Dua nama pulau terbesarnya, yaitu Sao Tome dan Principe, yang diangkat menjadi nama negara ini. Kedua pulau-pulau ini merupakan pulau-pulau yang subur. Negara ini juga pernah menjadi produsen gula terbesar di dunia pada abad ke-20. Namun ternyata citra kopi lebih populer karena lebih banyak ditanam di lahan yang subur. Jarak udara dari Indonesia ke Sao Tome dan Principe adalah sekitar 12.000 hingga 13.000 km tergantung pada kota asal kalian di Indonesia dan bandara tujuan kalian di Sao Tome dan Principe. Biasanya, perjalanan dari Indonesia ke Sao Tome Principe akan melibatkan penerbangan internasional dengan satu atau lebih transit. Mungkin melalui bandara utama seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta atau Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali. Rute penerbangan akan bergantung pada maskapai yang kalian pilih dan koneksi transit yang tersedia. Umumnya biaya perjalanan akan sangat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk waktu pemesanan tiket, musim perjalanan, pilihan maskapai, dan kelas penerbangan. Biaya tiket yang harus kalian keluarkan untuk liburan ke sini berkisar Rp52.544.400. Dua pulau yang membentuk Sao Tome dan Principe telah terbentuk sekitar 30 juta tahun yang lalu selama era Oligosen karena aktivitas vulkanik di bawah air dalam di sepanjang garis Kamerun. Tanah vulkanik dari basal dan monolite berumur 3 juta tahun telah digunakan untuk tanaman perkebunan sejak zaman kolonial. Pulau Sao Tome dan Principe terletak di Samudera Atlantik Khatulistiwa dan Teluk Guinea, yang masing-masing berjarak 300 dan 250 km dari lepas pantai barat Gabon, dan merupakan negara terkecil kedua di Afrika. Keduanya merupakan bagian dari Cameroon Volcanic Mountain Line, yang juga mencakup Pulau Annobon di selatan Bioko di timur laut dan Gunung Kamerun di pantai Teluk Guinea. Pulau Sao Tome memiliki panjang 50 km dan lebar 30 km, sedangkan Principe memiliki panjang sekitar 30 km dan lebar 6 km. Wilayah negara ini adalah bagian dari ekoregion Sao Tome, Principe, dan Annobon lembab dataran rendah hutan. Negara Sao Tome dan Principe tidak memiliki banyak mamalia asli, namun di pulau-pulau ini merupakan rumah bagi sejumlah besar burung dan tumbuhan endemik, termasuk ibis terkecil di dunia, burung matahari terbesar di dunia, Sao Tome yang langka, dan beberapa spesies raksasa begonia. Sao Tome dan Principe juga merupakan tempat bertelur penyu laut yang penting, termasuk penyu sisik. Sao Tome dan Principe telah berfungsi di bawah sistem multipartai sejak tahun 1990. Berkenaan dengan hak asasi manusia, ada jaminan atas kebebasan berbicara dan kebebasan untuk membentuk partai politik oposisi. Sao Tome dan Principe menempati urutan ke-11 dari negara-negara Afrika yang diukur oleh Ibrahim Index of African Governance pada tahun 2010. Sebuah refleksi yang mengukur komprehensif dari tingkat pemerintahan di Afrika. Militer Sao Tome dan Principe hanya terdiri dari 4 cabang, yaitu Angkatan Darat, Penjaga Pantai, Angkatan Laut, Pengawal Presiden, dan Garda Nasional. Pada tahun 2017, Sao Tome dan Principe juga menandatangani Perserikatan Bangsa-Bangsa Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir.
Total populasi penduduk di negara ini diperkirakan hanya 201.800 jiwa pada Mei 2018 oleh badan pemerintah, di mana sekitar 193.380 orang tinggal di Sao Tome dan 8.420 di Principe. Peningkatan populasi alami adalah sekitar 4.000 orang per tahun. Hampir semua warga negara adalah keturunan dari orang-orang dari berbagai negara yang dibawa ke pulau-pulau oleh Portugis dari tahun 1470 dan seterusnya. Pada 1970-an, dua perpindahan penduduk yang signifikan terjadi saat terjadinya eksodus sebagian besar dari 4.000 penduduk Portugis dan masuknya beberapa ratus pengungsi Sao Tome dari Angola. Portugis adalah bahasa nasional resmi yang digunakan di negara Sao Tome dan Principe, dengan sekitar 98, 4 yang menggunakannya. Bagian yang signifikan sebagai bahasa ibu mereka telah digunakan di pulau-pulau sejak akhir abad ke-15. Mayoritas penduduknya adalah gereja Katolik Roma, namun ada juga Protestan minoritas yang cukup besar dari gereja Masehi Advent hari ke-7. Dahulunya Pulau Sao Tome dan Principe tidak berpenghuni hingga ketika penjelajah Portugis menemukan pulau-pulau ini pada tahun 1470. Awalnya Portugis mulai menempatkan narapidana di pulau-pulau ini dan membangun perkebunan gula melalui kerja paksa pada akhir 1400-an dan akhirnya menjajah pulau-pulau ini pada abad ke-16. Tidak hanya itu, pulau ini juga menjadi pos perdagangan penting dalam penjualan para budak. Sao Tome dan Principe menyuguhkan para pengunjung kesempatan untuk melihat lebih dekat dunia alam di pulau-pulau ini yang belum tersentuh. Negara ini juga rumah bagi satwa liar dan keanekaragaman hayati yang begitu mengejutkan sehingga dijuluki Galapagosnya Afrika. Sao Tome hanya akan menjadi terkenal secara ekonomi dengan diperkenalkannya pabrik gula bertenaga air pada tahun 1515, lalu pada saat itu mengarah pada penanaman gula secara massal. Hingga saat ini hanya ada 2 pabrik gula di sini dan 3 lainnya sedang dibangun. Sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu cara diversifikasi ekonomi negara ini. Sao Tome dan Principe juga bagian dari rantai gunung berapi sepanjang 1.500 km yang membentang dari Danau Chad, Kamerun, Nigeria, dan Teluk Guinea. Sehingga tak mengherankan kalau pemandangan negara ini sangat indah. Mengenai kulinernya, mengutip dari laman Tasta Atlas, calulu adalah kuliner khas negara ini salah satunya. Makanan dengan rebusan hangat ini biasa dinikmati di Sao Tome Principe. Calulu biasanya dibuat dengan ikan dan udang segar atau kering, ada juga beberapa versi kadang-kadang menggunakan daging. Bahan tambahan yang digunakan dalam calulu yaitu okra, bawang, tomat, terong, dan sayuran cincang halus seperti daun ubi jalar atau daun singkong. Calulu secara tradisional sangat cocok ditemani dengan nasi atau funje yaitu bubur singkong yang lembut. Mata uang resmi di Sao Tome dan Principe adalah Dobra Sao Tome dan Principe dengan kode mata uang STD. Dobra Sao Tome dan Principe pertama kali diperkenalkan pada tahun 1977 menggantikan escudo Portugis sebagai mata uang negara ini ketika Sao Tome dan Principe meraih kemerdekaan dari Portugal. Mata uang ini dinamai berdasarkan dobra, sebuah ungkapan lokal yang digunakan untuk menyebut biji kopi, yang merupakan salah satu komoditas utama ekspor negara ini. Bendera Sao Tome dan Principe terdiri dari 5 garis horizontal dengan warna merah dan hijau yang saling bergantian dengan segitiga biru yang menghadap ke batang bendera di sebelah kiri. Di tengah segitiga biru terdapat gambar lambang negara. Makna warna bendera memiliki makna historis dan simbolis yang dalam. Warna merah melambangkan perjuangan dan perlawanan rakyat Sao Tome dan Principe dalam mencapai kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Portugal. Warna hijau menggambarkan kekayaan alam dan potensi ekonomi negara ini, terutama dalam konteks sektor pertanian dan kehutanan. Sedangkan biru merupakan warna laut yang melambangkan kedekatan Sao Tome dan Principe dengan lautan serta pentingnya sumber daya kelautan bagi negara ini. Independencia Total adalah judul resmi dari lagu kebangsaan Sao Tome dan Principe, tetapi lagu ini sering disebut Eva Ngala berdasarkan pada baris pertama dari liriknya. Lirik lagu kebangsaan Sao Tome dan Principe ditulis oleh Alda Neves da Graça de Espírito Santo, seorang penyair terkenal yang juga merupakan seorang pahlawan nasional dalam sejarah kemerdekaan negara ini. Lagu ini diadopsi sebagai lagu kebangsaan pada tanggal 12 Juli 1975 saat Sao Tome dan Principe merdeka dari pemerintahan kolonial Portugal.
Sekian video kali ini, jika ada yang ingin kalian pertanyakan, tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Ide Primus, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika ada topik lain yang perlu kami bahas, kalian dapat juga menulisnya di kolom komentar. Sumber yang digunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.